Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Waalaikumsalam. Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak dan Ibu semua. Kita berjumpa lagi pada kegiatan webinar Kompas Pengadaan Kelima dengan tema Strategi Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pertama-tama, sambutan kepada yang terhormat Bapak Andi Zabur Rahman Eskom SSI MBA selaku Ketua Umum dari DPP IAPI, kemudian yang terhormat Dr. Fahru Rozi MSI selaku Ketua Badan Pengembangan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia DPP IAPI, yang terhormat Bapak Christian Wijaya ST selaku Ketua Bidang Kerjasama dan Kelembagaan DPP IAPI, yang kami hormati Bapak Insinyur Agus Raharjo MSM selaku Dewan Pembina Pusat IAPI yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Saifuddin Zuhri SSIMM selaku anggota Badan Pengembangan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia DPP IAPI yang akan menjadi moderator kita pada acara pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Pembina Dewan Pengawas dan Etik IAPI, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Pengurus Pusat dan Daerah IAPI, serta Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan. Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih yang telah hadir di kegiatan webinar Kompas Pengadaan Kelima yang akan mengupas tuntas terkait dengan strategi pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memasuki pemaparan materi, untuk acara akan dibuka secara resmi oleh Ketua Bidang Kerjasama dan Kelembagaan DPP IAPI, Bapak Christian Wijaya ST. Kepada Bapak Kris, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua gitu ya. Telah hadir juga nih Pak Agus Raharjo, narasumber kita gitu ya. Ini pimpinan saya waktu di LKPP. Jadi Pak Agus Raharjo setelah memimpin di LKPP juga menjadi Ketua KPK ya Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Agus Raharjo jadi Ketua KPK, pensiun, terus jadi staf ahli Kapolri pada waktu itu. Jadi kami banyak dididik oleh beliau gitu ya. Hmm, Waktu jadi ketua KPK dulu nih Pak Agus Raharjo itu pernah kerjasama itu KPK dengan LKPP. Jadi tidak hanya penindakan ya. Jadi waktu itu saya ingat ada program pencegahannya juga ya. Jadi eh, sosialisasi di berbagai daerah gitu ya. Kesempatan waktu itu saya di Kalimantan dengan Pak Laude gitu. Jadi kepada Bapak Ibu member YAPI gitu ya, dan juga eh, yang belum menjadi member, kita sudah sampai pada acara Komada kelima gitu ya, pencegahan korupsi, di mana kita tahu bahwa para pelaku pengadaan masih dihantui oleh oleh permasalahan-permasalahan korupsi seperti yang diberitakan sampai dengan saat ini gitu. Harapannya gitu ya, setelah kita mendapatkan eh, pemaparan gitu ya, berbagi pengalaman oleh Pak Agus Raharjo nanti gitu ya, bisa menjadi menambah wawasan kita selaku pelaku pengadaan gitu, insan pengadaan gitu. Nanti juga ada Pak Saifuddin Zuhri nanti yang akan mendampingi Pak AR untuk menjadi moderator gitu. Mungkin nggak usah berlama-lama ya Mbak Fida ya. Kita sangat penting mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak AR. Sekian Mbak Fida, saya kembalikan lagi ke Mbak Fida. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kris telah membuka acara Kompas Pengadaan Kelima pada acara hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk membuka kameranya terlebih dahulu dengan menggunakan virtual background yang sudah kami share pada kolom chat untuk sesi dokumentasi. Silakan kepada Mas Bintang untuk dibantu arahan sesi dokumentasinya. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Fida. Peserta, para peserta mohon buka kamera dan berikan senyuman terbaik. Oke, dimulai dari slide 1.
Satu, dua, tiga. Selanjutnya slide 2. Satu, dua, tiga. Selanjutnya slide 3. Satu, dua, tiga. Selanjutnya slide 4. Satu, dua, tiga. Selanjutnya slide 5. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu untuk membuka kamera. Kembali ke Mbak Fida, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Bintang atas arahan dokumentasinya. Baik Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi, acara akan saya serahkan langsung kepada moderator kita pada acara pagi hari ini. Kepada Bapak Saifuddin, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Vida. Mohon izin untuk saya pandu acara berikutnya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Umum YAPI atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Agus Raharjo, Bapak kita semua. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Bapak pagi ini sudah berkenan untuk bersama kita ya. Mencoba menggali akar permasalahan tentang bagaimana pencegahan korupsi yang senantiasa isu ini menghantui para pelaku pengadaan kita. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun berada, terima kasih juga atas gabungnya pagi hari ini. Kita berharap mudah-mudahan diskusi kita ini bisa menjadi salah satu lentera penerang dan solusi ya untuk bagaimana mencegah terjadinya korupsi ya di dunia pengadaan barang jasa kita. Terima kasih Bapak Ibu hari ini sudah bersama kita, sudah hadir Bapak Insinyur Haji Agus Raharjo MSCM. Saya tidak ingin berlama-lama karena kita semua sudah kenal beliau, jadi saya harus memperkenalkan seperti apa ya. Cuman mohon izin bagi yang belum sempat membaca, beliau lahir di Magetan ya, 28 Maret 1956. Magetan salah satu kota yang indah, dingin di bagian barat Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Jawa Tengah, Bapak Ibu. Nah, mengapa beliau ini sangat amat tepat dan saya tidak menemukan figur yang sekaliber beliau ya. Karena beliau ini orang yang paling paham pengadaan barang jasa. Beliau menginisiasi pendirian LKPP sekaligus pernah menjadi sestama, pernah menjadi kepala LKPP di satu sisi. Di sisi yang lain, beliau menjadi orang yang sangat paham akan dunia perkorupsian di Indonesia karena beliau pernah menjabat sebagai ketua KPK setelah menjabat sebagai kepala LKPP. Luar biasa. Nah, mix dari dunia LKPP, dunia pengadaan dan dunia korupsi ini menjadi sesuatu yang sangat menarik hari ini untuk kita bahas bersama-sama. Bapak Ibu mengawali diskusi ini, saya mungkin ingin menyampaikan bahwasanya pengadaan barang jasa itu sangat dibutuhkan. Tapi di satu sisi kita juga mohon maaf stereotip masyarakat terhadap pengadaan barang jasa itu kadang juga masih negatif. Seolah-olah memandang orang-orang PBJ itu adalah orang-orang yang layak ditersangkakan dalam dunia perkorupsian. Nah, ini menjadi PR kita semua. Oke, Bapak Ibu, eh, mungkin waktunya segera saja kami persilahkan kepada Bapak Agus Raharjo untuk membuka diskusi kita, menyampaikan materinya kurang lebih 30 atau 45 menit. Setelah itu nanti kita banyak berdiskusi seputaran korupsi dan bagaimana solusinya agar itu tidak terjadi di negara yang sangat kita cintai ini. Bapak, kami mohon izin dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak AR, bisa di-unmute, oke? Okay? Oke. Okay.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku dan Waalaikumsalam. anak-anakku semua, karena saya sudah termasuk yang paling senior. Betul, Bapak. Saya malah sama Chris saja nggak kenal saya kalau dulu anak buah saya di LKPP. Saya sebetulnya meninggalkan pengadaan barang jasa ini kan mulai 2015 ya, jadi udah lama. Bahkan kemarin saya nanya Pak Emin peraturan yang baru yang mana, saya udah nggak tahu. Jadi kalau ditanya Anda mengenai detail, itu mungkin kalau peraturan jangan nanya saya, nanti nanya Pak Setio atau Pak Emin itu jauh lebih mumpuni daripada saya. Saya menanyakan saya yang umum-umum saja, yang gejalanya ada di masyarakat gitu ya. Nah, oke. Siap, siap. Saya memang betul menekuni pengadaan ini sudah lama. Jadi dari mulai staf dulu ya. Ini saya sharing aja bingung. Kalau nggak ada anak saya ini bingung saya. Nah, jadi saya menekuninya udah lama. Oleh karena itu, kalau nanti di dalam paparan saya juga ada kesalahannya juga dikoreksi aja. Karena saya hanya nyomot sana sini, banyak yang file-file yang lama saya gunakan ya. Jadi, Siap, siap. tapi harus menjadi perhatian kita, betul kita ada masalah dengan pengadaan. Karena korupsi kita yang terbesar, pengadaan itu nomor 2. Yang pertama adalah suap, kemudian yang ditangani oleh KPK lah ya. Kemudian yang nomor 1 adalah suap, yang nomor 2 adalah terkait dengan pengadaan. Jadi kalau ini dibilang strategi juga nggak pas, karena saya hanya nyomot di sana sini, tidak menjadi strategi betul mungkin ya. Nah kemudian ini kalau melanjutkan ke file berikutnya gimana nih? Bisa di-enter, Bapak? Atau pakai panah yang ke bawah juga boleh, atau yang ke kanan. Ya. Nggak jalan tuh. Coba di escape dulu, dibuka lagi. Atau saya bantu buka dari sini, Atau Anda buka nanti jika di anu dari saya share, Pak ya. Saya share materinya, mohon izin. Oh, ini ada tulisannya sharing ya, stop as share Windows close. Apa ini maksudnya? Oke, kerangka formulir. Mana tadi, Mbak? Anda share dari sana ya? Iya, Pak, sebentar, Pak. Saya carikan dulu. Dari sini atau dari sana? Dari Pak Zuri aja, Pak. Bisa, Pak? Bisa. Oh ya, mohon izin, mohon izin. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Oke, Ya, udah Pak. kelihatan ya. Ya, berikutnya coba. Ini? Terus. Oke. Kok ya ini sebenarnya yang awal ini kan hanya cerita mengenai peraturan yang mulai pengadaan ya. Jadi kalau kita lihat pengadaan barang jasa itu sangat penting di negara kita, lebih dari 50% dari APBN dan APBD kita itu biasanya lewat proses pengadaan ya. Nah, oleh karena itu kenapa ini sangat penting sekali, orang harus memahami peraturan, dan yang sering terjadi itu kenapa kita memunculkan peraturan-peraturan berikutnya, itu peraturan-peraturan yang ada selalu orang mencari loophole, selalu mencari lubang, selalu mencari peluang untuk menghindari itu. Kelihatannya memenuhi syarat, kelihatannya memenuhi peraturan, tapi sebetulnya ada maksud mengakali peraturan itu. Jadi oleh karena itu selalu peraturan-peraturan berikutnya itu mencoba menutup loophole tadi, tapi nggak akan selalu berhasil, karena ini terkait dengan niat orang berbuat. Nah,
ya itu bisa dikembalikan pada Anda semua yang bergelut dengan proses pengadaan ya. Berapa persen di antara Anda semua misalkan yang kemudian betul-betul tidak mempunyai calon yang akan diunggulkan dalam proses pengadaan yang Anda lakukan. Coba Anda tanya diri sendiri. Itu yang menjadi bekal biasanya. Kalau kita betul-betul menemukan calon pemenang tadi dari proses yang ada, itu biasanya tidak akan melanggar peraturan. Nah, jadi mungkin harus dikembalikan ke situ ya. Nah, oleh karena itu berikutnya coba Pak Saifuddin peraturan-peraturan tadi, Iya, kemudian Pak. terus aja. Oke, ini. Nah, terus sampai selesai aja terus. Nah, sekarang tentang korupsi, Korupsi ini kan sudah ada undang-undang tipikornya ya di kita ya. Jadi pertama pengen saya ceritakan korupsi itu bukan terjadi baru saja di negara kita. Ya. Bahkan zaman sayang sejarah kita juga tidak menceritakan apa adanya ya. Kalau Anda baca bukunya Peter Carey ya, salah satu sebab perang Jawa Diponegoro memberontak itu salah satunya adalah disebabkan oleh masalah korupsi. Salah satunya ya. Itu kalau Peter Carey menyebutkan yang namanya Patih Danurejo IV itu mirip seperti kalau zaman modern zaman reformasi seperti Akil Mukhtar yang menjadi ketua MK. Mirip seperti itu kan. Ini ceritanya Peter Carey ya. Jadi yang dimenangkan di dalam hukum pidana di Jogja pada waktu itu sekitar tahun 1820-an itu selalu orang yang memberikan upeti yang diminati oleh Patih Danurejo IV tadi. Oleh karena itu di gambar bukunya Peter Carey itu ditunjukkan Pangeran Diponegoro itu menampar Patih Danurejo IV tadi dengan selopnya ya. Itu ditunjukkan dalam bukunya Peter Carey mengenai kerusakan yang ditimbulkan oleh korupsi pada waktu menjelang Perang Jawa itu terjadi. Nah ini sayang cerita seperti ini kan di dalam cerita sejarah kita baik di SD maupun SMP SMA sebab-sebab Perang Jawa itu kan nggak ditunjukkan dengan baik sehingga tidak diketahui bahwa sebabnya itu salah satunya adalah masalah korupsi sebetulnya. Nah ini yang perlu Anda ketahui. Jadi korupsi kita itu sudah lama dan itu selalu orang kemudian melakukan metamorfosis ya. Nah sayangnya kita tidak secara tegas sejak kemerdekaan melakukan pemberantasan korupsi dengan baik. Nah ini itu. Coba berikutnya anu. Nah, jadi kalau Anda lihat kita mempunyai undang-undang nomor 1 tahun 1999 yang kita bisa membedakan korupsi itu menjadi 7 bagian besar ya, yaitu 1 kerugian negara, 2 suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan, dan yang lebih utama di situ mengenai korupsi pengadaan barang jasa itu disebutkan secara khusus ya. Jadi Anda bisa melihat di dalam konflik kepentingan dalam pengadaan itu menjadi salah satu bab yang kemudian dinyatakan secara khusus, dan kemudian juga ada gratifikasi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi, yaitu merintangi proses, keterangan kekayaan yang tidak benar, keterangan rekening dan yang lain-lain. Nah berikutnya kalau kemudian kita juga memahami berikutnya coba. Nah, ini malah saya dokumennya lama nih. Ini sebetulnya dokumen yang paling baru, sekarang sudah menjadi 38 provinsi kalau nggak salah. Ini waktu itu masih 34 kalau nggak salah. Dan baru sampai tahun 2018 banyaknya orang yang melakukan korupsi itu jauh lebih banyak dari data ini. Tapi kita semua tahu banyak gubernur, banyak menteri, anggota DPR, DPRD, bahkan yang sangat memprihatinkan kan
di Kota Malang kalau nggak salah ya, itu DPRD-nya hampir semuanya masuk masuk bui gitu kan. Ini sangat memprihatinkan. Artinya apa? Korupsi kita itu sudah dilakukan secara berjamaah. Dan kemudian kalau Anda lihat ini berikutnya, coba data mengenai korupsi kita. Ya, ini yang saya sebutkan tadi bahwa pertama suap, yang kedua yang paling besar itu yang kedua adalah korupsi, pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi suap itu sampai 64% dari seluruhan kasus korupsi, kemudian pengadaan barang jasa pemerintah itu kalau nggak salah 21%. Nah, berikutnya coba kita lihat. Nah, ini data 3 slide berikutnya itu data mengenai komitmen kita memberantas korupsi. Ya, kita itu secara internasional dilihat di dalam oleh datanya dikumpulkan oleh Transparansi Internasional. Dia mengumpulkan, bukan dia sendiri yang mengumpulkan, dia mengumpulkan dari 9 lembaga. Lembaganya untuk Indonesia banyak sekali, 9 lembaga kalau nggak salah. Dan kelihatan komitmen kita. Jadi waktu zaman Orde Baru meninggalkan kita tuh kalau nggak salah indeks persepsi korupsi kita tuh hanya 17. Nah, setelah reformasi bergerak naik pelan-pelan. Pernah mencapai 40 pada waktu saya menjadi ketua KPK. Tapi pasti Anda jangan menyangka bahwa itu kerjanya KPK. Enggak, KPK dibantu oleh banyak lembaga dan instansi. Karena pada waktu itu kita betul-betul ingin perizinan satu selesai cepat, membuat tempat perizinan yang satu pintu dan yang lain itu yang kemudian menilai kita komitmennya baik. Tapi setelah saya juga turun lagi. Setelah menilai 40 pada tahun 2019, kemudian turun lagi, dan pernah kita menyentuh lagi di tahun kemarin itu hanya 34. Itu 34 itu sama dengan indeks kita tahun 2014. Nah, ini yang sangat memprihatinkan komitmen kita dalam hal ini pemerintah terhadap memberantas korupsi. Memberantas itu kalau kita bilang memberantas korupsi pengertiannya dua loh ya, melakukan pencegahan dan melakukan penindakan. Itu sangat rendah ternyata. Ya, nanti akan saya tunjukkan sangat rendahnya. Itu orang melihat kita turun. Terakhir kemarin tahun 2024 naik lagi menjadi 38, tapi masih di bawah prestasi kita yang pernah 40. Dan itu pun kita kemudian kalah dengan Timor Leste yang di atas kita. Ini yang sangat memprihatinkan. Padahal rata-rata Asia itu kalau nggak salah 45. Malaysia aja kalau nggak salah belum sampai terakhir mungkin sudah sampai itu. Tapi yang paling mengagumkan Singapura. Singapura itu selalu 3 besar, 10 besar. Prestasinya selalu sekitar 85. 2024 kalau nggak salah ranking 3 di dunia. Nah, ini komitmen ini yang perlu kita tiru. Bahkan yang namanya Cina yang sudah mengetapkan hukuman mati untuk para koruptor itu juga prestasinya juga tidak bagus-bagus amat ya. Nah, karena ini kan terkait kalau Anda bicara mengenai indeks persepsi korupsi itu bukan hanya masalah korupsi yang ditangani, tapi juga masalah ekonominya, juga masalah mensejahterakan rakyatnya, masalah keadilan juga masuk dalam penilaian-penilaian itu yang harus menjadi pemahaman kita. Nah, berikutnya terus presentasinya. Nah, saya makanya pengen mengajak mengajak Anda untuk berperan di dalam memberantas korupsi, memperbaiki sistem pengadaan, dan secara pribadi kemudian mengajak Anda sebagai insan-insan yang melakukan pengadaan dan LKPP itu berperan lebih besar ya untuk kesejahteraan Indonesia dan keadilan Indonesia di tahun 2045. Tapi apakah akan menjadi Indonesia emas atau Indonesia cemas itu juga perlu, itu tanggung jawab kita semua. Nah, saya berikutnya di sini pengen menunjukkan banyak komitmen yang juga kita dapatkan dari para pendiri negara kita ya, para tokoh-tokoh lama kita. Coba Anda setelah ini coba. Nah ini kan tokoh-tokoh yang kemudian bisa membimbing kita bahwa kita itu sebetulnya bisa baik kok. Hanya kemudian itu
tergantung dari niat kita, tergantung dari negara kita, bagaimana membimbing kita, bagaimana mengawasi kita. Ya. Karena selain diawasi juga perlu diberikan jalan yang lebih mudah, diberikan jalan yang lebih adil dan lebih fair, kemudian tapi harus juga dalam waktu sama melakukan pengawasan dengan baik. Kita masih ingat Pak Agus Salim ya, Haji Agus Salim yang Anda mungkin banyak pernah mendengar, menjadi menteri tapi rumah pun tidak memiliki pada waktu itu. Kemudian juga kita tahu Sultan Hamengkubuwono IX, tahu Pak Lopa, kemudian yang terkenal di polisi, kemudian Pak Hugeng Iman Santoso. Kemudian saya pernah mengutip dari Pak Muhammad Hatta juga sampai ijazahnya dipasang di negeri Belanda di Rotterdam sana, jadi bukan ijazahnya yang dicari-cari karena tuntutan palsu ya, tapi ini malah dipasang di Rotterdam sana. Nah, kemudian juga Pak Safuddin Prawira Negara ini saya kutip oleh suatu tulisan di Kompas pada waktu itu. Beliau pada waktu itu menjadi gubernur Bank Sentral di Jogja. Istrinya kemudian berjualan di pinggir jalan, berjualan untuk menghidupi, menambah penghasilan rumah tangganya. Itu kan sangat luar biasa. Berikutnya tampilan ini berikutnya terus. Nah, ini saya juga ingin menunjukkan ya cara kita melakukan pencerahan atau melakukan ceramah para khotib kita. Padahal sudah ada 2 buku yang dikeluarkan oleh ormas keagamaan kita, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Itu dua-duanya mengeluarkan buku. Yang satu Jihad NU melawan korupsi, yang satu adalah pendapat ulama-ulama Muhammadiyah mengenai korupsi. Itu ada 2 buku. Tapi kalau saya tanya ke ormasnya juga, mereka rata-rata tidak menerima buku ini. Ini juga aneh. Ini kenapa kok nggak disebar luaskan secara menyeluruh ya, bahwa Muhammadiyah dan NU itu sudah mengeluarkan buku dan sudah menggariskan bahwa yang namanya korupsi itu adalah haram, ya. Yang namanya ini korupsi itu haram, bahkan sampai kemudian didefinisikan korupsi oleh Muhammadiyah dan NU. Di sana ada gulul, ada riswah, ada khianat, ada mukabaroh, ada gasab dan lain-lain. Itu dipandang itu termasuk hal korupsi, termasuk makan barang haram. Dan nah, kita yang sangat melekat di kita mulai kecil sampai hari ini kan yang haram itu hanya daging babi gitu ya. Tapi yang lainnya kok nggak menjadi haram gitu loh. Nah, ini mungkin cara mereka berkhotbah untuk membina umatnya mungkin perlu dirubah. Bahkan saya sempat berpikir ya, kita lu sebagai umat Islam kan selalu harus meneladani Rasulullah. Ya. Dan Rasulullah itu kemudian selalu kan yang diteladani itu ada 4 hal yang perlu kita teladani, yaitu apa? Mengenai sidik, amanah, tabligh, fatonah itu kan. Ya, mungkin Anda lebih ahli dari saya. Yang jelas kalau orang korupsi itu kan 2 yang kita khianati, yaitu sidik, jujur, kemudian amanah, bisa dipercaya, itu kita khianati itu kalau kita melakukan korupsi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, tolong kembalikan niat kita. Jadi kita kan di Indonesia ini sangat akrab dengan bahwa kehidupan nanti itu lebih bermakna, lebih bermanfaat, lebih membahagiakan dibanding kehidupan hari ini. Nah, oleh karena itu tolong ini menjadi pedoman kita sehingga yang namanya korupsi itu betul-betul bisa berkurang. Karena sama sekali tidak berkurang dan Anda akan menyaksikan di dalam kehidupan yang baru-baru ini bahwa yang namanya korupsi itu sekarang bukan miliaran ya, triliunan. Sampai apa itu kemarin? Nggak tahu itu juga masalah campurannya dirubah kemudian dijual dengan harga yang tinggi yang mengenai Pertamina itu yang katanya setahunnya bisa 191 triliun kalau nggak salah yang saya dengar. Nah, itu kan luar biasa itu. Oleh karena itu
adik-adik, saudara-saudara sekalian, mari kita berkomitmen. Tapi komitmen tok juga tidak cukup. Nah, saya sebetulnya sangat mengharap model seperti dulu saya waktu menjadi kepala LKPP sampai tahun 2015, Korea yang selalu saya jadikan acuan, saya jadikan pedoman, bahkan saya beberapa kali meninjau LKPP-nya Korea gitu ya. Itu yang kemudian harus menjadi pedoman kita. Jadi setelah IPROK, kemudian e-katalog, campuran dari itu yang sekarang ini dimungkinkan kan kalau Anda bangun gedung, bangun jalan itu mungkin yang kita kontrakkan, yang kita lelangkan itu hanya pekerjaan jasanya, hanya pekerjaan anunya apa? Ini yang berikutnya juga saya cerita mengenai komitmen kita. Sebetulnya kita sudah meratifikasi yang namanya UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, ya. Itu kita ratifikasi waktu zamannya presidennya Pak SBY. Tapi sayangnya lagi selalu itu tidak diikuti dengan apa yang disarankan oleh UNCAC. Jadi yang disarankan itu sebetulnya termasuk pengadaan barang jasa harus punya undang-undang. Kemudian undang-undang tipikor yang tadi tahun nomor 31 tahun 1999 itu harus segera dirubah. Karena di situ belum menyangkut swasta. Hari ini undang-undang tipikor itu kan hanya terhadap penyelenggara negara, ya kan? Jadi swasta itu tersangkut kalau penyelenggara negara kena. Tapi khusus kita mengadili swasta yang melakukan korupsi itu belum pernah terjadi. Nah ini yang kemudian harus ada, dan kemudian juga illicit enrichment itu kita bisa melaporkan kalau tiba-tiba orang kaya tanpa jelas pekerjaannya apa. Nah itu bisa ditelusuri itu. Kemudian juga perdagangan pengaruh, juga kemudian yang belum ada yang disarankan oleh UNCAC itu apa? Yang disarankan oleh UNCAC itu adalah mengenai recovery aset atau perampasan aset. Itu juga sampai sekarang yang sudah meneriakkan banyak, tapi DPR-nya juga masih diam saja. Nah ini saya tidak tahu apakah kemudian perlu gerakan yang lebih masif supaya hal-hal yang disarankan UNCAC tadi. Berikutnya ini kemudian saran UNCAC-nya ini, kalau nggak salah di tampilan berikutnya. Nah ini, jadi UNCAC itu meliputi perbaikan revisi Undang-Undang Bantuan Timbal Balik, kriminalisasi kepada pejabat-pejabat asing, kemudian juga perbaikan KUHP, kerjasama antara stakeholder, dan RUU ekstradisi. Berikutnya coba, berikutnya ada lagi yang di. Nah ini kalau kita sudah meratifikasi UNCAC, banyak undang-undang yang belum kita sesuaikan dengan UNCAC tadi, tapi kita kemudian dinilai oleh sahabat-sahabat kita yang sama-sama anggota yang sudah meratifikasi UNCAC. Jadi kalau nggak salah, saya lupa ini yang menilai kita siapa ya, kalau nggak salah Inggris sama salah satu negara Afrika, itu menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik harus dilakukan, RUU KUHP harus diperbaiki, kemudian RUU Undang-Undang Pengadaan Jasa harus segera ada. Itu ada revisi. Ini adalah hasil dari review dari teman-teman yang menilai kita. Kemudian revisi Undang-Undang Tipikor. Nah, yang salah kan malah bukan Undang-Undang revisi Tipikornya yang direvisi, malah Undang-Undang KPK-nya kan malah menjadi jelek karena dulu KPK itu independen, kemudian direvisi Undang-Undang KPK-nya malah menjadi tidak independen gitu kan. Nah ini yang menjadi kesalahan pemerintah. Ini sekali lagi komitmen pemerintah yang saya sebut di sini adalah pemerintah dan eksekutif dan DPR yang kemudian tidak segera melakukan perbaikan yang dilakukan oleh UNCAC tadi. Nah, Undang-Undang Perampasan Aset itu salah satu yang revisi dari kerjasama kita di UNCAC. Jadi sudah Undang-Undang Tipikor kita belum direvisi, perampasan aset malah sampai di mana belum ada jawabnya. Kemudian banyak nggak tahu Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa sudah disiapkan atau belum yang memperbaiki peraturan-peraturan presiden yang ada. Ini kemudian yang bisa kita pahami bahwa satu,
komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi memang masih sangat kurang dibandingkan dengan banyak negara lain. Kemudian terbukti dari revisi dari ANKEK sama sekali belum terwujud hari ini. Dan kemudian khusus terhadap pengadaan barang jasa, kalau saya tadi menyebutkan mengenai meniru Korea lebih baik, kalau di Korea itu pemerintah daerah dan instansi itu hanya melakukan pengadaan untuk barang-barang kecil kebutuhan mendadak. Jadi misalkan tahu-tahu gensetnya mati, tahu-tahu listriknya mati, itu mereka boleh melakukan pengadaan. Tapi mereka kemudian secara nasional itu hanya dua instansi yang melakukan pengadaan. Jadi LKPP-nya Korea itu dibagi dua, kebutuhan sipil dan kebutuhan militer. Hanya itu. Jadi yang satu adalah untuk kebutuhan militer, yang satu untuk kebutuhan sipil. Lainnya semuanya yang bisa-bisa dilakukan di situ. Tidak ada pengadaan itu di banyak instansi, di banyak pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan instansi itu hanya yang kecil-kecil, yang kebutuhan mendadak, yang kemudian urusannya untuk operasional sehari-hari yang tiba-tiba tidak berjalan karena kebutuhan itu, itu dilakukan oleh instansi masing-masing. Tapi pengadaan yang besar tadi dilakukan secara terpusat. Saya sebenarnya menginginkan LKPP melakukan itu. Jadi pengadaannya, ya tapi LKPP juga perlu diperkuat. Kan tidak semuanya mengerti mengenai konstruksi, tidak semuanya mengerti mengenai konsultansi yang jenisnya juga sangat banyak sekali. Nah, itu perlu diperkuat dari instansi-instansi lain. Kalau tidak terpusat seperti itu, karena bagaimanapun orang kemudian melepaskan kendali anggarannya kemudian memang agak susah, itu paling tidak LKPP melakukan pemantauan secara baik, digabungkan dengan pemeriksaan internal. Jadi pemeriksaan internal itu sekarang kan agak lucu. Kalau bupati ada inspektorat kabupaten. Lucunya ngawasi bupati tapi inspektoratnya yang ngangkat juga bupati. Mau bisa dia mengawasi bupatinya. Inspektorat provinsi juga begitu, diangkat oleh gubernur. Inspektorat provinsi diangkat oleh gubernur, mengawasi gubernur. Berani dia meriksa gubernurnya. Berbeda dengan kami dulu waktu kami masih independen. Kami memberikan kewenangan dari pemeriksa internal KPK itu kalau pimpinan melanggar aturan yang sudah sesuai. Jadi saya pernah diperiksa bahkan sekali, itu dipanggil inspektorat. Pernah kemudian kalau kita lihat di gubernur, di kabupaten, itu inspektoratnya manggil bupati atau manggil gubernur untuk diperiksa pernah. Mungkin tidak pernah terjadi. Oleh karena itu waktu itu saya mengusulkan, mbok coba inspektorat itu pertanggungjawabannya berjenjang. Yang kabupaten kemudian bertanggung jawab pada gubernur supaya inspektorat kabupaten itu bisa meriksa bupatinya. Kemudian yang gubernur bertanggung jawab misalkan kepada Kementerian Dalam Negeri atau gimana. Atau kalau yang lebih bagus lagi misalkan BPKP itu dijadikan inspektorat seluruh kabupaten kota, nggak perlu ada inspektorat lagi. Itu akan jauh lebih baik. Nah, satu itu. Jadi sistem inspektorat kita yang internal itu harus dirubah supaya ada pertanggungjawaban yang benar, yang sesuai kaidah yang kita inginkan. Dan yang kedua, saya berharap sebetulnya proses pengadaan itu harus ada monitornya, kemudian monitornya tadi bisa melakukan perbaikan. Apalagi sekarang kan sudah hampir semuanya sudah melakukan e-prok dan e-katalog paling tidak. Monitoring secara elektronik kan bisa dilakukan dari situ. Kemudian lembaga yang melakukan monitoring tadi bisa melakukan menegur proses yang sedang berjalan. Dan kemudian bisa memutuskan layak atau tidak ini diteruskan. Nah itu saya sangat berharap kalau misalkan LKPP tidak menjadi pusat pengadaan, itu adalah melakukan peran monitoring tadi secara elektronik. Kemudian melakukan langkah-langkah untuk perbaikan proses pengadaan supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, jadi satu pengawasan internal, kedua monitoring yang bisa melakukan intervensi secara wajar itu perlu dilakukan segera.
Nah, ini dalam bidang pengadaan barang jasa pemerintah, kemudian digabungkan dengan anti korupsi tadi. Ya, ini memerlukan komitmen yang sangat besar dari seluruh bangsa dan pimpinan negara, baik pemerintah maupun DPR, untuk kemudian satu yang tidak boleh kita hilangkan, ya. Kalau kita mau memberantas korupsi, orang itu gajinya harus cukup. Tidak bisa kita melakukan pemberantasan korupsi sementara gaji di masing-masing instansi masih mencari ke sana kemari. Makanya reformasi birokrasi juga harus menjadi perhatian kita. Ya, reformasi birokrasi harus menjadi perhatian kita. Bagaimana setiap orang itu di dalam posisi yang mereka duduki secara wajar dengan gajinya, dia bisa nyekolahkan anaknya, dia bisa mencukupi kebutuhannya. Itu harus menjadi perhatian kita. Kita tidak mungkin melakukan pemberantasan korupsi kalau ya gajinya aja kurang. Kemudian reformasi birokrasi kita, saya terakhir kurang mengikuti juga, tapi yang saya saksikan itu malah bisa menimbulkan kesenjangan, kecemburuan baru. Bayangkan misalkan sama-sama sopirnya, sopir Kementerian Keuangan dan sopir LKPP gajinya udah lain. Nah, ternyata waktu saya dulu di LKPP itu dulu grade-nya hanya sampai 19, Kementerian Keuangan itu 27. Loh, kenapa berbeda grade gitu kan? Nah, ini juga tidak boleh seperti itu. Bahwa itu grade-nya harus menjadi satu grade, jadi semuanya bisa mendapat 27. Mungkin perlu ditekankan yang bisa mencapai 27 itu hanya dirjen di Kementerian Keuangan seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai itu yang 27. Tapi lucu kan, seorang kepala biro yang mengasih pegawai di seluruh Kementerian Keuangan, kemudian remunerasinya melebih tinggi dari kepala BKN, Badan Kepegawaian Negara. Yang satu seluruh Indonesia, yang satu hanya satu kementerian, tapi remunerasinya lebih tinggi kepala bironya tadi dibanding kepala BKN. Ini hal-hal yang perlu kita luruskan, ini tidak betul. Ya, jadi reformasi birokrasi harus kita kembalikan pada kitanya, bahwa orang itu harus gajinya cukup. Gaji cukup tadi hari ini bisa dimungkinkan karena kita itu sangat dibantu oleh IT, jadi pengurangan pegawai secara besar-besaran itu dimungkinkan sebetulnya hari ini. Karena semuanya bisa dilakukan dengan IT. Nah, oleh karena itu hal-hal semacam tadi harus menjadi perhatian kita kalau kita pengen memberantas korupsi. Nah, sekarang kan saya tidak tahu, sudah tidak menjadi ASN ya, apa masih ada honor Pimpro, honor pengguna anggaran. Nah, ini mestinya tidak perlu dibesarkan, gajinya cukup, kemudian tidak perlu hanya ada honor-honor tambahan lagi. Ini yang harus menjadi perjuangan Anda semua untuk memperbaiki hal-hal yang terkait dengan bagaimana negara kita ke depan. Karena kalau kita lihat sampai sudah berapa bulan ini pemerintahan baru masih berputar di sekitar itu aja, belum ada langkah yang drastis sekali untuk memperbaiki dasar-dasar peraturan, dasar-dasar aturan hukum yang kemudian mengarah kita ke Indonesia Emas 2045 tadi. Saya mungkin hanya di situ saja paparan saya, karena sekali lagi saya hanya mencabut paparan-paparan ada yang lalu, kemudian mari kita diskusi aja supaya kita kemudian bisa memperbaiki situasi ini secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak R, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah diajak untuk menjelajah mulai sejarahnya. Ternyata sejarah terjadinya korupsi ini selama ini tidak dituliskan dengan jelas di dalam mata pelajaran kita, sehingga kita tidak menyadari seolah-olah korupsi ini produk baru. Ternyata ini sudah terjadi dan barangkali tidak kita sadari ini menjadi darah daging kita ya, menjadi habit kita dan sebagainya. Ini kalau kesadaran ini tidak muncul, seolah-olah kita berada di dalam kondisi yang nyaman-nyaman saja. Jadi ini kegelisahan ini mulai muncul ketika memang dalam sejarahnya kita tidak bisa terlepas dari itu. Yang kedua, sudah disampaikan juga data-data korupsi ini hampir terjadi di seluruh instansi.
Nah, ini yang memprihatinkan juga. Keprihatinan ini mudah-mudahan nanti menimbulkan semangat kita untuk memperbaiki. Eh, Mungkin ada beberapa hal yang nanti perlu kita tekankan lagi terkait dengan sistem politik kita yang memaksa korupsi itu tidak bisa dilepaskan dari diri kita. Mungkin perlu keteladanan. Bagaimana keteladanan itu tadi sudah dicontohkan Bapak Insinyur Muhammad Hatta, Pak Hugeng dan seterusnya itu kecil contoh yang bisa kita tiru ya untuk bisa kita eh, perbaiki kondisinya. Kemudian keprihatinan bahwasanya dua ormas Islam terbesar di negeri ini yang sudah menerbitkan buku tapi tidak disosialisasikan. Ini sungguh sangat disayangkan. Dan terakhir catatan saya adalah bagaimana komitmen kita semua, ya, termasuk diri kita sebagai pelaku pengadaan barang jasa untuk memperbaiki kondisi ini di tengah kondisi remunerasi yang belum adil dan sebagainya. Itu barangkali Bapak Ibu semua sudah kita dengarkan semua apa yang telah disampaikan oleh Pak R. Ini sudah ada yang raise hand. Saya berikan kesempatan buat teman-teman sekalian untuk bagaimana mendiskusikan langkah-langkah ke depan. Terima kasih. Ada dua yang sudah raise hand ya. Saya ambil dua ini aja dulu. Nanti kita diskusikan berikutnya baru penanya berikutnya. Saya persilakan ke Pak Andreas Simamora untuk berbagi pendapatnya pagi hari ini. Silahkan. Terima kasih, suara saya kedengaran? Siap, sangat jelas. Ya. Terima kasih, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, selamat pagi. Izin Pak Agus. Kami Pak, insan pengadaan, pelaku pengadaan Pak. Jujur sebenarnya besar harapan kepada Bapak. Karena Bapak juga dulu Ketua LKPP, kemudian dipercayakan menjadi Ketua KPK. Tepat sekali yang Bapak paparkan tadi Pak. Sebenarnya ada harapan-harapan kami juga sentralisasi pengadaan, seperti Bapak contohkan seperti di Korea, di mana Korea melakukan pengadaan cuma dipisahkan cuma dua antara militer dengan umum. Sisanya diserahkan kalau yang mendesak atau yang tidak terlalu umum. Jadi Pak, pertanyaan kami, mengapa Pak pengadaan barang jasa di Indonesia saat ini Pak, termasuk yang draft undang-undang pengadaan barang jasa, sampai sekarang pun tidak atau enggan untuk disahkan. Kemudian waktu Bapak menjadi Ketua KPK, apakah ada Pak dorongan dari Bapak, karena kan Bapak jadi orang LKPP dulu Pak, untuk kemaslahatan pelaku-pelaku pengadaan. Maksudnya kami ini seringkali kan Pak dikriminalisasikan karena kekurangan kompetensi, kekurangan pengetahuan tentang hukum, sehingga sekalipun tidak menerima suap atau gratifikasi, tetapi karena ketidaktahuan dapat dikriminalisasikan menggunakan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Demikian pertanyaan kami Pak, terima kasih. Harapan kami pengadaan barang jasa Indonesia ke depannya lebih baik dan lebih cepat. Bahkan kalau boleh, Bapak sudah singgung dalam pemaparan Bapak, kalau bisa memang digunakan AI atau teknologi informasi, lebih bagus pengadaan barang Indonesia di seperti tender cepat Pak. Seperti tender cepat. Jadi sistem yang melaksanakan pengadaan. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak Andreas. Dari mana ini tadi Pak Andreas Maura? Dari Sulawesi Utara Bapak. Dari Sulawesi Utara. Terima kasih ya. Ada dua hal yang dilontarkan. Yang pertama, mengapa undang-undang tentang PBJ sampai saat ini rasanya kok enggan. Dalam tanda petik, pemerintah enggan membahasnya. Ini karena apa? Karena kurang peluru atau kurang apa? Yang kedua, bagaimana pendapat Pak AR nanti terkait dengan kriminalisasi yang banyak terjadi terhadap para pelaku pengadaan barang jasa. Oke, tahan dulu satu aja Bu Ainun, silahkan memperkenalkan diri dan apa gagasan yang ingin disampaikan, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Suara saya kedengeran? Kedengaran jelas Bu? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Ya, Salam. terima kasih bertemu kembali walaupun jarak jauh Pak Agus. Senang untuk hari ini bisa memberi materi di sini gitu. Ya, Ada Bu dua Ainun poin yang dari mana, Bu Ainun? dari Sumut, dari Medan, Pak. Medan. Oke, silakan Bu. Iya. Em, ada dua poin yang akan saya tanyakan ya ke Pak Agus terutama. Begini Pak, kalau dibilang gaji pegawai dicukupkan gitu ya. Kita tahu kejadian baru-baru ini gitu ya di Rut Pertamina itu gajinya 21 lebih 21, sekian M kayaknya Pak gitu. Nah, saya nggak bisa ngebayangkan duitnya sebanyak apa itu ya Pak. Nah, Ember kalau kali sampai Bu. korupsi, iya. Nah, itu terus korupsinya itu sampai kuadran triliun. Nah, itu saya nggak setuju di situ ya Pak ya gitu. Karena gitu yang namanya maling gitu ya. Koruptor itu terlalu baik, kita ngomongin koruptor Pak, maling iya gitu. Jadi yang namanya maling kalau ada kesempatan anytime nggak usah dia ini gitu yang udah makmur aja dia mau karena dia biasa Pak. Ala bisa karena dia biasa itu menurut saya Pak ya. Jadi memang perlu apa diri gitu ya, introspeksi diri kembali. Nah, itu Pak. Yang kedua gitu ya. Kita tahu kalau untuk PBJ ini gitu ya, di situ celah kecurangan, untuk fraud itu besar, sangat-sangat besar dan itu tidak transparan, Pak, gitu. Pemerintah itu tidak transparan siapa penerima tender gitu. Tiba-tiba udah ada aja penerima tendernya gitu. Udah ada aja celah-celah yang lain untuk mereka bermain gitu ya. Apalagi untuk Sumatera Utara, Pak, Masya Allah, Pak, luar biasa. Jadi ada nggak Pak misalnya solusi lain gitu untuk penertiban kembali gitu ya, untuk transparansi di bidang anggarannya terutama di PBJ Pak gitu, terutama untuk orang siapa saja tuh penerima tender, seperti apa prosesnya beneran enggak gitu. Kan kebanyakan di sini gitu yang kita tahu itu PBJ itu penerima tender itu banyak fiktif Pak gitu. Kalau dicek kembali nggak ada Pak perusahaannya Pak gitu, bodong gitu. Jadi itu demikian kayaknya Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ainun. Ada dua hal. Bu Ainun tidak setuju ya kalau gaji ini dikaitkan dengan korupsi karena sekali maling tetap semangat sebagai maling. Yang kedua, setelah transparansi ya. Saya mohon maaf Bu Ainun ini pribadi ya karena saya itu pokja. Saya nggak tahu kalau ada tender fiktif itu. Setahu saya semua tender itu sudah melalui aplikasi LPSE diawali dari sirup. Tapi itu pengalaman pribadi barangkali memang berbeda-beda, tidak bisa digeneralisir. Terima kasih Bu Ainun, Pak AR mohon izin, mohon tanggapan dulu Pak Zainal Arifin tunggu sebentar ya. Terima Ya, kasih. silakan. Terima kasih. Saya mulai dari Bu Ainun dulu yang langsung inget ya. Jadi Bu Ainun perlu dibedakan korupsi itu jenisnya macam-macam. Ya. Jadi ada korupsi itu karena yang sangat mendasar yang harus segera hilang sebenarnya yang karena need tadi, kebutuhan. Jadi kalau Anda gajinya nggak cukup, kemana kalau nggak melakukan, kita mungkin itu tidak mengenal sebagai korupsi. Jadi kalau kalau apa dulu kan kita masih sering menyaksikan itu datang ke Jakarta yang datang satu orang tapi SPBJ-nya kemudian untuk 5 orang, ya kan? Nah itu karena kebutuhan ya. Dan juga masih ada yang kemudian apa tambahan-tambahan penghasilan yang dilakukan karena menjadi pimpro, karena menjadi pengguna anggaran, karena menjadi panitia, itu mestinya harus diperlukan lagi kalau gaji kita sudah cukup ya. Jadi pertama harus dipenuhi dulu kebutuhan orang itu terhadap kebutuhannya. Dan itu bisa berakibat terhadap pengurangan pegawai itu sangat dimungkinkan. Jadi itu harus dilakukan. Jadi kebutuhan itu harus kita penuhi dulu. Harus itu kewajiban negara memenuhi kebutuhan dari semua pegawainya, itu kewajiban negara. Dan kemudian kalau yang
contohkan Bu Ainun tadi adalah ada korupsi yang kategorinya greedy, rakus, ya. Jadi kalau rakus tadi ya itu tadi gajinya udah miliaran kok masih korupsi. Itu namanya yang rakus, yang greedy tadi. Dua-duanya harus kita hilangkan. Tapi justru yang paling banyak yang kebutuhan tadi, yang need tadi. Oleh karena itu saya sangat tertarik dengan ceramahnya, pernah saya lihat di dalam WhatsApp ya. Mungkin Anda ingat semua, saya masih simpan itu. Kalau nanti pengen saya share. Yang kemudian cerita begini, kalau ada tukang membeli bahan bangunan, mendapat uang dari toko yang menjual tadi, itu haknya tukang atau tidak? Kita kan semuanya kan berpendapat itu haknya tukang, karena itu diskon. Aturan yang betul itu bukan haknya tukang, itu haknya yang punya uang tadi loh. Jadi kalau kemudian ada buku diturunkan ke daerah, kemudian kepala sekolahnya mendapat honor dari penerbit-penerbit buku, itu sebetulnya haknya siapa? Itu bukan haknya kepala sekolah, itu haknya sekolah, haknya negara sebetulnya diskon itu. Jadi yang hal-hal seperti itu harus kita hilangkan. Yang namanya tip untuk suatu pekerjaan itu termasuk kategori itu adalah korupsi, korupsi kecil-kecilan. Nah, kalau orang sudah biasa melakukan korupsi kecil-kecilan tadi, nanti kalau punya kesempatan yang besar dia akan melakukan juga. Ya, jadi mulai yang kecil tadi harus kita hilangkan. Itu yang kemudian tidak boleh dilakukan. Jadi baik korupsi karena need, karena kebutuhan, maupun korupsi karena greedy, karena rakus, itu harus kita hilangkan. Dan yang paling banyak itu tadi karena need tadi, karena kecil-kecil kita tidak merasa itu korupsi, ya. Jadi mendapat diskon beli buku itu ya kita kantongi, mendapat diskon untuk beli apa itu kita kantongi. Padahal itu haknya negara, karena yang mempunyai uang tadi negara. Itu nggak boleh kita kantongi. Ya, harus menjadi pemahaman kita bersama itu. Ya, kedua mengenai tender fiktif, yaitu semua tender itu harus termonitor dengan baik. Oleh karena itu saya tadi kan menyarankan harus ada instansi yang melakukan intervensi secara langsung terhadap tender-tender yang tidak jelas, tidak tepat pada tempatnya, tidak tepat pada waktunya, tidak tepat siapa pelakunya. Nah, karena kalau sudah menjadi hasil itu juga susah. Ini makanya saya sekarang zaman IT semua lewat e-prok dan lewat e-katalog. Mudah-mudahan nanti teman-teman LKPP berniat untuk memonitor itu, kemudian melakukan intervensi. Intervensi bisa dilakukan misalkan dengan BPKP kalau mereka tidak punya kewenangan, supaya tidak menjadi sudah selesai, sudah dimenangkan oleh ini, tidak ada yang mengingatkan, kemudian menjadi tender-tender yang tidak benar tadi, kemudian menjadi wujud menjadi suatu proyek. Itu yang kemudian harus bisa kita cegah. Jadi itu dua hal yang harus segera dilakukan. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya juga tadi sistem pengawasan internal itu harus diperbaiki. Sistem gaji yang tepat juga sangat mungkin bukan sangat mungkin, tapi harus menjadi kewajiban pemerintah untuk memperbaiki. Tidak benar lagi kalau kemudian kita mempunyai ASN yang tidak cukup melakukan gajinya untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang perlu kita pikirkan itu juga bukan hanya gaji pada waktu menjabat, tapi pensiun itu juga harus dipikirkan. Saya waktu masih menjabat kan dari remunerasi dapat, gaji pokok dapat, kemudian honor dari sana sini dapat. Bayangkan setelah pensiun hanya 70% dari gaji pokok. Jadi saya itu yang 4E sudah 10 tahun gitu kan. Pensiun saya itu hanya 5 juta. Cukup. Makanya kemudian banyak orang yang berpendapat ya sebelum pensiun cari uang untuk bekal pensiun kayak gitu. Itu kan nggak betul, nggak betul. Harus kita hilangkan. Jadi sistem pensiun kita juga harus dipikirkan, waktu pensiun itu kemudian betul-betul bisa menikmati pensiunnya. Anda bisa saksikan di banyak negara Eropa, di Jepang,
Orang pensiun itu malah kerjanya jalan-jalan, uangnya dari uang pensiun. Nah, itu harus menjadi kita tiru itu, ya kan? Jadi masa orang pensiun masih eh, masih mencari ke sana kemari penghasilan yang untuk bekal pensiun itu juga tidak betul, ya. Jadi itu dua-duanya harus kita pikirkan. Nah, terhadap pertanyaan Dek, nah ini saya senangnya eh, eh, orang Batak bisa menjadi pejabat di Sumatera Utara gitu kan. Ini kan ya namanya Indonesia itu begitu. Yang namanya Raja Guguk bisa jadi Pangdam di Sulawesi gitu itu kan itu Indonesia itu. Itu saya senang sekali mendengarkan itu Pak Cimamura tadi. Eh mengenai terutama mengenai kriminalisasi. Kriminalisasi itu tidak mungkin dilakukan kalau Anda melakukan hal ini. Pengadanya hasilnya efisien. Efisien itu apa? Ya tidak ada harga yang lebih tinggi dari itu. Itu pasti kriminalisasi itu dimungkinkan karena memang ada unsur kerugian negara. Nah, kemudian orang bisa mencari-cari, bisa Anda kemudian apa? Mungkin kompetensi Anda diragukan, kemudian proses pengadaan Anda kemudian jalurnya bisa rangkaiannya bisa tidak benar, itu kemudian bisa dicari-cari. Saya kemarin di KPK malah berdebat pasal 2 dan pasal 3 itu mengenai kerugian negara. Ya, eh, masih perlu nggak kerugian negara itu ada di Undang-Undang Tipikor. Karena ada kasusnya pengadaannya besar, triliun gitu ya, 1 triliun lebih, tapi hasilnya efisien. Yang bersangkutan pelaku-pelakunya tidak menerima sepeser pun. Ditelusuri dari PPATK tidak menerima sepeser pun. Jadi kasus seperti ini, tapi menurut penyidik ada kerugian negaranya. Kerugian negaranya apa? Ya karena barang-barang yang dibeli katanya umurnya sudah lama-lama gitu. Tapi kalau dilihat hasilnya dari tender yang ada itu ini yang paling rendah. Jadi ini yang kemudian ini perlu nggak dicantumkan unsur kerugian negara di dalam Undang-Undang Tipikor yang akan datang. Nah, mari nanti kita perdebatkan, mari kita diskusikan supaya kriminalisasi seperti itu tidak terjadi. Nah, jadi kalau tidak mungkin dilakukan kalau kemudian tidak ada unsur kerugian negaranya. Itu sangat mungkin dilakukan kalau ada unsur kerugian negaranya. Jadi kalau semuanya bersih, semuanya bahkan pada waktu zaman kita belum punya e-katalog, kita kan tahu pemerintah itu setiap beli mobil plat merah itu selalu lebih mahal dari plat hitam. Aneh kan? Selalu lebih mahal dari plat hitam. Kan aneh. Padahal belinya pemerintah itu jauh lebih banyak dibanding orang pribadi yang plat hitam tadi kan. Pemerintah kalau beli kan Pemda juga puluhan, kemudian apalagi yang pusat bisa ratusan mobil. Kok harganya lebih mahal dari plat hitam? Makanya itu ide katalog pertama kali mobil yang kita pasang di katalog. Harganya sama dengan plat hitam, bahkan harus lebih rendah. Nah, kemudian orang lagi mencari lobolnya. Ongkos kirimnya yang kemudian diperbesar, yang kemudian kita tidak bisa mengontrol dengan baik. Jadi selalu saya bilang tadi, peraturan yang ada selalu dicari lobolnya untuk mencari keuntungan. Nah, mencari keuntungan itu bisa dihilangkan kalau kita kebutuhannya kita cukupi, gajinya dicukupi, supaya mencari lobolnya juga bisa hilang. Mungkin itu salah satu jawaban saya. Mungkin Anda banyak juga yang mempunyai jawaban-jawaban yang lebih bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak AR atas pencerahannya. Demikian Bu Ainun dan Pak Andreas ya. Mungkin memang tidak semuanya bisa memuaskan karena kita juga berbagi waktu. Terima kasih atas partisipasinya. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Zainal Arifin. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Saifuddin Jufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Izin Pak Agus Rarjo, saya Zainal Arifin, dosen dari Magister Hukum Universitas Semarang. Memang menarik sekali tema dalam diskusi kita kali ini yaitu strategi pencegahan korupsi
pengadaan barang dan jasa. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak AR bahwasanya data yang lama itu pengadaan barang dan jasa korupsinya nomor 2. Ya. Hal ini kenapa sih korupsi pengadaan barang dan jasa itu masih tinggi? Kalau kita lihat dari teori sistem hukumnya Lawrence Friedman, bahwasanya kalau kita analis dengan struktur substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, dari aspek substansi hukum sendiri, ya seperti kita sudah ketahui bersama bahwasanya undang-undang tentang pengadaan barang dan jasa itu kita masih belum ada. Jadi selama ini kita hanya untuk substansi hukumnya hanya mengacu kepada peraturan presiden. Kemudian dari struktur hukumnya sendiri yaitu lemahnya pengawasan, monitoring, dan lemahnya juga LKPP di sini. Kenapa saya sampaikan LKPP juga lemah baik tugas, fungsi maupun wewenangnya. Saya pernah melakukan penelitian di LKPP tahun 2018 pada saat itu. Saya menanyakan data Sangga. Itu LKPP nggak punya sama sekali. Ya. Bahwa, nah itulah kenapa, apalagi dengan Perpres yang baru ini kan, Sangga itu kan dihilangkan. Sanggah banding terutama hanya untuk pengadaan jasa Konstruksi. saja ya yang boleh. Ya. Itu kan juga dalam artian di sini itu kan akan bukan menimbulkan ya, akan jadi lemahnya pengawasan oleh salah satunya oleh masyarakat, juga oleh penyedia barang itu sendiri. Ya. Jadi bagaimana mungkin penyedia itu akan melakukan banding harus dengan memberikan jaminan sekian persen dari HPS, padahal yang menjawab sendiri adalah PA ataupun dari bupati itu sendiri, yang mungkin notabene ya masih dalam lingkaran setan itu sendiri, karena memang sudah dikondisikan bahwasanya nanti untuk pengadaan ini akan dimenangkan oleh penyedia jasa X ini. Ya. Itu yang pertama. Kebetulan saya pernah itu mendampingi penyedia jasa itu digugurkan hanya gara-gara dia sudah disyaratkan di situ di dalam dokumen pengadaan adanya bank garansi. Padahal dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 pada saat itu yang masih yang berlaku adalah Perpres 54 tahun 2010 untuk pengadaan barang dan jasa non konstruksi tidak menggunakan itu, tetapi digugurkan walaupun dia sudah menggunakan bank garansi tersebut, tapi tetap saja digugurkan. Sanggah banding pun juga digugurkan. Bahwasanya sebelum kita melakukan sanggah banding itu pernah kita melakukan komunikasi dengan LKPP, ada rekomendasi di situ, ya. Tapi ya itu tadi rekomendasi dari LKPP sendiri pada saat itu juga tidak dapat berbuat apa-apa. Pada waktu kita ke Pak Setio Budi, kemudian oleh stafnya beliau ada rekomendasi itu bahwasanya ini menyimpang dari Perpres, tapi tetap saja dari Pemda di situ tetap tidak menerima sanggah banding kita, walaupun kita itu sudah melampirkan rekomendasi dari LKPP seperti itu. Pada saat itu memungkinkan LKPP rekomendasi ya tahun 2000, mungkin eranya Pak Agus gitu. Waktu itu masih tahun 2015 ke bawah, saya masih ingat di sini. Jadi itu yang memang menjadi. Kemudian terakhir budaya hukum ya. Budaya hukum di sini yang memang praktik korupsi di dalam pengadaan barang dan jasa dianggap sebagai hal yang biasa. Hal yang biasa seorang kepala daerah bisa mengintervensi ataupun punya jatah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang menjadi di wilayahnya. Itulah yang kemudian kami selaku pengajar kita menginisiasi juga mata kuliah hukum lelang. Ya, hukum lelang di kami di Magister Hukum Universitas Semarang kita ada mata kuliah hukum lelang yang salah satunya ya kita akan berikan materi-materi untuk apa ya, agar mahasiswa-mahasiswa nantinya bisa belajar atau bisa tidak dalam tanda kutip menjadi agen perubahan berkaitan dengan pencegahan pengadaan dan barang jasa dan jasa pemerintah yang semakin hari ini ya semakin meningkat baik jumlah maupun kualitasnya.
Saya sepakat tadi dengan yang disampaikan Pak Ael berkaitan e-katalog memang sudah banyak menurunkan kerugian negara ya. Tetapi dalam hal ini pada pelaksanaannya, e-katalog itu dalam tanda kutip melegalisasi korupsi yang tersembunyi. Masih ada nego-nego, deal-deal ya. Yang walaupun mungkin nilainya tidak sebesar dulu. Dulu itu kalau cashback itu pengadaan barang jasa alkes, buku, mungkin Pak AR sudah paham itu bisa sampai 40-50% paling banyak. Sekarang ini paling ya 20% ke bawah lah. Memang bisa meminimalisir itu, tetapi itu tidak tersentuh. Cashback dari apa namanya pembelian dari e-katalog itu. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama berkaitan dengan hal ini nanti seperti apa. Belum nanti yang sekarang ini saat ini pemerintah ada program makanan bergizi gratis ya. Nah itu kan juga gimana ini prosesnya? Bisa dipersingkat Pak Zainal? Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal ya. Ada beberapa poin, Undang-Undang PBJ belum ada, lemahnya pengawasan tupoksi KPP, budaya hukum, terjadinya intervensi, kemudian e-katalog ini masih disinyalir masih bisa terjadinya kasus korupsi. Pak AR mohon izin untuk ditanggapi dulu, baru nanti kita masuk ke pertanyaan tertulis. Silakan yang lain, mohon bersabar dulu. Silakan Pak AR. Terima kasih. Mungkin Pak Zainal ini latar belakang hukumnya jauh lebih bagus, jauh lebih baik dari kita. Saya itu kan tidak mempunyai latar belakang hukum saya itu. Jadi kan menjadi ketua KPK itu kebetulan, ya. Jadi betul-betul kebetulan karena saya sebetulnya nggak daftar di pengumuman pertama. Pesertanya kurang, panitianya ngumumkan lagi. Saya termasuk 1 dari 50 orang yang ditelepon supaya daftar. Saya daftarnya di hari terakhir. Ya. Saya daftarnya di hari terakhir pada waktu perpanjangan pengumuman. Jadi betul-betul nggak nyangka kalau akan masuk ke KPK. Kebetulan itu namanya apa? Qadarullah. Itu ya seperti itu. Nah, memang betul undang-undang pengadaan belum ada dan itu yang kita maksudkan supaya kemudian bayangkan belanja lebih dari separuh APBN. APBN kita hari ini berapa? 3.600 triliun. Separuhnya APBN itu 1.800 triliun. Itu kemudian tidak mempunyai undang-undang yang mengatur itu kan memprihatinkan. Karena kalau ada undang-undangnya sebetulnya dimungkinkan yang namanya penyimpangan dari pelaksanaan tadi ada sanksi hukumnya itu dimungkinkan. Kalau hari ini kan kita selalu mengacu pada undang-undang yang lain sanksi hukumnya. Mengacu undang-undang tipikor, mengacu undang-undang KUHP kan gitu. Jadi tidak mempunyai sanksi hukum yang jelas terhadap, di samping kita bisa memberikan kewenangan juga yang lebih jelas kalau semuanya itu tercantum di dalam undang-undang. Kemudian walaupun kita juga tahu bahwa ada proses melalui electronic procurement pun masih banyak hal yang sering dilakukan menyimpang. Yang lebih vulgar kan pada waktu proses tender electronic procurement kemudian servernya dimatikan setelah jagoannya masuk semua. Itu kan dilakukan, saya pernah menyaksikan itu pada waktu saya di LKPP. Nah itu hari ini masih dilakukan atau tidak, itu kan vulgar sekali ya, karena langsung ketahuan sebetulnya bahwa ini proses tendernya tidak betul. Nah terhadap e-katalog ini ada salah satu yang dihilangkan, yang sebetulnya pada waktu saya dulu di LKPP masih ada kata-kata gini pada orang yang menandatangani sebagai provider di katalog itu. Kalau dia menjual barang yang dijual itu lebih mahal dibandingkan dia menjual di tempat lain, dia akan didenda 5 kali dari selisihnya, 5 kali dari selisihnya. Jadi tadi misalkan kalau mobil ya, Anda menjual kepada pemerintah misalkan 400 juta. Kemudian menjual kepada plat hitam 380 loh, kok plat hitam lebih murah. Nah, itu dia disuruh mengembalikan 5 kali selisihnya kemudian di blacklist.
Itu dulu aturan itu ada. Saya tanya, kenapa sekarang kok e-katalog nggak efisien? Nah, itu peraturan itu kemudian dihilangkan. Itu yang mungkin LKPP harus mengembangkan peraturan itu. Tidak boleh kemudian jual dalam e-katalog lebih mahal daripada jual kepada pihak swasta itu tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, kemudian mengenai aturan-aturan termasuk bank garansi dan lain-lain itu sebaiknya nanti di dalam peraturan perundang-undangan kalau sudah akan saya dengar sudah disusun, saya dengar sudah jadi, itu di sana mungkin diatur lebih baik bagaimana, apakah perlu atau tidak, apakah bank garansi untuk kontrak yang seberapa, kemudian karena dulu pertama-tama kita itu kan mengikuti aturan-aturan Bank Dunia awalnya. Tahun Kepres 80 itu kan kita banyak mengacu pada aturan-aturan Bank Dunia yang terkait dengan proses pengadaan. Bahkan Bank Dunia yang membawa keliling banyak negara, membawa keliling banyak lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri untuk mempelajari peraturan-peraturan tadi. Jadi memang di sana dulu bank garansi itu diadakan gitu loh. Nah, kalau nanti bisa dilihat betul apakah perlu ada, bahkan sampai sanggah banding perlu ada bank garansi itu kemudian perlu dilakukan atau tidak, itu nanti pembicaraan di antara Anda semua yang kemudian sehari-hari melakukan pengadaan yang akan sebaiknya dipakai. Mungkin itu ya. Jadi saya tidak bisa berkomentar banyak terhadap tadi bahwa kita masih memerlukan perbaikan. Betul bahwa kita memerlukan ada monitoring yang lebih kuat, monitoring yang bisa melakukan intervensi terhadap proses pengadaan yang tidak betul. Nah, ini akan diperankan oleh siapa di dalam undang-undang yang kita susun tadi. Mudah-mudahan nanti sudah menjadi hal yang menjadi kesepakatan kita. Karena selalu tadi saya bilang kita selalu mencari celah. Kalau sudah niatnya sudah tidak benar, kita selalu mencari celah loophole tadi loh. Kenapa peraturan itu diperbarui terus? Karena orang menemukan celah, dan kita sebaiknya tidak begitu lagi berpikirnya. Mestinya kita bisa menutup celah tadi dan ketetapan yang ada itu yang kemudian dimungkinkan nanti menjadi aturan kita yang lebih baik, fair, adil bagi semua pihak. Karena bagaimanapun kita perlu betul menggarisbawahi bahwa korupsi di negara kita tidak bisa kita akan begini terus, ya. Jadi ya, indeks persepsi korupsi masih berapa sekarang, 37 atau 38. Itu tidak betul itu. Itu kalau yang paling bagus 100, kalau nilainya 38 itu lulus atau tidak? Kan itu masih jelek sekali. Tinggal ya. kelas. Kalau nilainya yang paling bagus 100, nilai 38, justru yang paling bagus pun yang waktu pernah kita capai waktu di KPK 40, itu juga belum lulus, masih jelek. Karena Singapura selalu kan 85, 80, 86, masa kita hanya 40 gitu. Dan yang perlu Anda pahami juga, Singapura nggak ada hukuman mati loh. Orang kan selalu memikirkan hukuman mati. Singapura nggak ada hukuman mati. Mereka itu kalau orang korupsi besar, yang hilang itu adalah hak perdatanya. Jadi perusahaan nggak boleh punya, rekening bank nggak boleh punya, kemudian dia tergantung kepada istrinya. Ini suatu, kalau orang setelah jadi pengusaha besar kemudian rekening bank aja nggak boleh punya, itu suatu hukuman yang luar biasa itu, ya. Jadi yang dimatikan malah hak perdatanya. Nah, apakah kita tidak tidak memilih hal seperti itu untuk menegakkan aturan kita? Jadi nggak perlu hukuman mati, biar Allah lah yang menentukan hukuman mati itu. Karena di dalam Islam juga masih ada ya, hukuman mati masih dijalankan, tapi menghilangkan nyawa seseorang itu sesuatu yang perlu kita pikirkan secara dalam betul. Apa tidak model Singapura yang justru tidak ada hukuman matinya, tapi hak perdatanya yang dihilangkan? Kita bisa mempelajari. Hukuman di Singapura paling banyak mungkin untuk korupsi yang paling besar hanya sekitar 5 tahun. Yang biasanya itu hanya sekian bulan hukumannya. Jadi tadi menghilangkan hak perdata itu yang sangat berat bagi orang yang biasa berwirausaha, berusaha, entrepreneur. Itu sangat luar biasa pukulannya. Makanya
eh, sering kan kita ke di tempat kita yang namanya VCD sama CD itu kan masih banyak yang bacakan. Tapi kita juga menyaksikan kan yang di luar VCD sama CD kemudian harus beli yang asli, orang-orang bule banyak yang beli di sini. Jadi artinya mereka juga banyak yang melanggar juga kalau di Indonesia gitu. Ya, itu perlu menjadi pemahaman kita bahwa eh, kita harus segera memperbaiki peraturan kita sama dengan hal-hal yang dilakukan di luar yang mengarah kepada yang lebih baik. Tapi yang lebih penting lagi tingkah laku kita juga harus berubah. Ya, tingkah laku kita harus berubah. Jangan begitu menjadi panitia pengadaan kemudian sudah menentukan itu yang menang itu loh. Ya, itu pasti nanti arahnya perjalanannya akan berbeda. Ya. Mungkin itu yang sumbangan saya untuk hal ini. Terima kasih. Terima kasih Pak R. Mungkin Pak Zainal Arifin sudah ada kesamaan pandangan ya. Memang kita mengakui beberapa harus ada perbaikan ke depan. Nah, ini saya menyambung ke pertanyaan yang ada di apa ini di chat Pak R ya. Saya bacakan yang pertama dari Bu Yosi Rosiana. Substansinya adalah sekarang itu banyak aturan tentang bagaimana korupsi. Tapi mengapa korupsi ini kok malah justru semakin meroket? Nah, bukan ekonominya tapi korupsinya yang meroket. Nah, ini yang kemudian saya kaitkan dengan pertanyaan dari Pak Agung K. Ismail, bagaimana sih cara membangun budaya anti korupsi di tempat kita, di tempat kerja kita? Nah, dua hal ini silakan Pak AR ditanggapi dulu. Kan kita itu kantor kita, instansi kita nggak bisa lepas dari lingkungan kita, ya kan? Kita tuh kan nggak bisa mengisolasi diri sama sekali bersih dari lingkungan kita. Nah, kemudian lingkungan kita yang namanya budaya korupsi itu kan sudah membudaya. Yang tadi loh, kalau tukang dapat diskon itu hanya siapa? Itu jarang yang tukang yang ngomong itu hanya yang punya uang. Tapi itu hanya saya. Nah, oleh karena itu saya belakangan ini pengen mengajak para dai, para ustadz ya, buat coba yang namanya buku-buku Muhammadiyah dan buku-buku NU tadi dipakai untuk kita dakwah tiap hari baik di masjid-masjid maupun di musola-musola. Ya. Jadi yang diomongkan jangan yang terlalu jauh mengenai surga, tapi yang sehari-hari yang kita nikmati itu loh. Boleh nggak ini? Jadi kalau ngomongnya terlalu jauh, dai kita kan banyaknya kan ngomong mengenai terlalu jauh ya. Yang sekarang pun kita membuktikannya masih susah. Tapi kalau kehidupan sehari-hari sebetulnya kan bisa diluruskan, bisa dibenarkan, bisa diarahkan. Ya, jadi saya nanti pengen nge-share ceramah itu kepada Anda semua mengenai seorang dai yang cerita mengenai jadi kalau buku sekolah datang ke sekolah Anda itu kalau mencari diskon itu kan sangat sangat kejadian sangat sehari-hari dilihat. Ada buku pelajaran sekolah datang ke sekolah itu kepala sekolahnya diberi diskon, diberi honor, diberi komisi. Itu sebetulnya kepala sekolahnya tidak harus menerima, itu haknya negara, itu haknya sekolah, bukan haknya kepala sekolah. Nah, apalagi mungkin masih ada yang namanya hadiah-hadiah dari orang tua terhadap kepala sekolah, terhadap guru. Itu mungkin sebaiknya mulai kita hilangkan. Karena kita harus membina betul generasi yang tanpa tip tadi loh, tanpa nah, pertanyaan mengenai peraturannya sudah ada kok, korupsinya makin besar. Peraturan yang ada itu kan nggak menyentuh kehidupan sehari-hari kita. Kehidupan sehari-hari kita kan belum ada perbaikannya. Tetap seperti kita mengikuti lingkungan kita mengikuti warisan dari ayah kita, mungkin ibu kita, lingkungan kita. Nah, pernah nggak yang memberi arahan tadi? Kalau kamu kerja di kantor itu, honorarium dari pihak lain itu bukan hakmu. Pernah nggak ada yang memberikan? Jarang yang memberikan arahan itu. Ya, kehidupan sehari-hari itu harus kita perbaiki betul itu. Bahkan
di bukunya NU dan bukunya Muhammadiyah itu jelas sebetulnya mana yang terkait dengan apa eh, terkait dengan pemberian yang tidak pada tempatnya itu ada, bahkan pencurian, bahkan itu di didefinisikan jelas. Nah kalau itu di di nah itu kepada teman-teman yang sosialisasi aturan-aturan PBJ mungkin sekarang masih berjalan, itu perlu tuh buku itu saya punya PDF-nya terus terang karena anunya nggak punya apa bukunya sendiri, saya hanya punya 2 untuk saya sendiri. Videonya saya punya. Kalau Anda pengen itu saya share nanti, ya saya share kemana-mana supaya Anda sebarluaskan bahwa hidup kita sehari-hari harus berubah. Kantor kita itu sekarang ini tidak terpisah dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi itu harus, saya sangat percaya bahwa salah satu untuk menghilangkan korupsi itu adalah kalau mental kita berubah, tingkah laku kita berubah, ya. Itu tapi pada waktu ceramah itu saya dan pendapat itu saya kan bilang begini kemarin share di grupnya KPK itu 87,6% rakyat kita itu beragama Islam. 87,6%. Padahal orang beragama Islam itu harus menganut pada tingkah laku Rasulnya yang tadi saya sebutkan, tabligh, amanah, siddiq, fatonah. Nah, berarti 2 hal aja sudah kita hilangkan, sudah kita khianati, yaitu jujur dan amanah, itu sudah kita khianati. Nah itu terus gimana pertanggungjawaban sebagai 87,6% orang Islam? Nah itu banyak yang berpendapat ngomong korupsi jangan ngomong agama. Loh, justru dari pendidikan agama kita harus perbaiki itu. Perbaikan agama kita harus Siap, bisa memperbaiki itu. Mungkin itu ya. Matur nuwun. siap. Ya, terima kasih Pak AR. Ini idenya menarik ini. Bagaimana 2 ormas besar yang punya kader di pemerintahan dan kader di legislatif. Nah, itu mulai diinternalisasi agar perilakunya tidak hanya agama sebagai formalitas, tapi sebagai realitas di dalam pekerjaan sehari-hari. Luar biasa Pak AR. Terima kasih karena waktu ini masih ada 2 yang raise hand. Saya persilahkan Pak atau Ibu Arbain. Masih ada di sini, silakan. Ya, izin. Oh iya, silakan. Sikat Pak ya. Ya, izin Pak. Yang pertama, mungkin kami perkenalkan diri. Nama saya Bain dari Kabupaten Malinau. Dari kabupaten mana Pak? Malinau, Malinau. Malinau. Oke, oke. Silakan Pak Arbain. Ya, izin Pak, Pak Agus. Jadi, kalau melihat pemaparan Bapak di awal tadi bahwa anggaran untuk PBJ ini di Indonesia lebih dari 50%. Nah, kalau hal ini sudah kita bisa ketahui, apakah sampai saat ini belum ada fakultas khusus untuk pengadaan barang jasa gitu, sehingga ada yang fokus untuk hal ini, baik dari teknik-teknik pelaksanaan pengadaan barang jasa maupun yang di dalamnya memuat terkait strategi-strategi tentang pencegahan korupsi ini. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita melihat Pak, saya kan jadi Pokja juga Pak beberapa tahun berjalan sudah Pak. Nah, saya melihat bahwa korupsi ini sebenarnya tidak bisa kita salahkan dari individu pelaksananya. Terkadang kalau kata Bang Napi dulu Pak, dia bilang kejahatan itu bukan karena niat pelakunya sebenarnya, tapi karena adanya kesempatan Pak. Ya di mana saya bilang seperti ini, seperti salah satu contohnya tender Pak ya. Kalau di zaman saat ini sudah secanggih ini seperti adanya AI, kenapa harus ada peluang untuk melakukan evaluasi secara manual? Sebenarnya di situ letak kesempatannya kalau menurut saya Pak. Seandainya proses pemilihan melalui tender ini dilakukan ketika penyedia memasukkan dokumen penawaran yang sudah ada persyaratan ataupun syarat-syarat yang sudah diberikan oleh PPK kemudian didistribusikan kepada Pokja, ini kan sudah bisa disandingkan melalui sistem ini.
mana yang sebenarnya kalau di sistem gugur kan mencocokkan aja. Jadi sistem sudah akan membaca mana yang sesuai, yang cocok, yang mana yang tidak maka akan gugur. Nah, ini mungkin menurut kami ini sebuah peluang seperti itu. Jadi sebuah kesempatan yang dikatakan Bang Napi tadi. Nah, jadi kalau kami mengatakan bahwa itu juga merupakan sebuah kesempatan, di mana kalau tidak tersistem, maka kesempatan-kesempatannya akan menjadi orang yang tadinya tidak punya pikiran untuk melakukan korupsi, maka dia akan punya kesempatan. Salah satu contoh misalnya kalau ini terbentuk seperti kalau kami melihat di tempat kami, Pak, sebelum dilaksanakannya pemotongan melalui absen sidik jari, orang tidak akan pernah mau turun tepat waktu, Pak. Ya, jadi 7.30 itu kan merupakan jam terakhir untuk absen sidik jari. Namun kalau tidak ada pemotongan, orang tidak akan mau pergi absen sebelum jam 7.30. Sehingga dengan adanya itu, maka adanya pemotongan sehingga orang akan secara otomatis akan turun sebelum waktunya. Nah, jadi ini hal seperti ini akan terbentuk apabila sistem kita juga diperbaiki, dan hal-hal tersebut tidak ada peluang-peluang untuk membuat hal semacam itu. Menurut kami seperti Oke, itu, Pak. Pak. Ya, Ya, terima kasih. cukup. Ya, terima kasih Pak Arbain. Selanjutnya terakhir Pak Syamsul Bahri, silahkan. Waktu kita tinggal mendesak. Ya, Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi. semua. Perkenalkan, saya Samsul Bahri, Pak, dari Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Oke, siap. Dari Boven Digul, Ya, Pak, paling timur, Pak. paling timur. Ya, silahkan Pak Syamsul. Beberapa hal yang mungkin bisa minta pendapat dari Bapak Ibu senior sekalian. Yang pertama, terkait dengan e-katalog. Seperti mungkin Bapak Ibu ketahui, Bovendigul itu kurang begitu familiar ya Pak Bu secara nasional. Jadi kayak pengadaan e-katalog kami itu agak susah juga. Contoh misalnya kayak pengadaan kendaraan roda 2. Itu kami itu tidak bisa melaksanakan via e-katalog karena yang terdekat dari kami yaitu Kabupaten Merauke, dealer sendiri belum ada yang melaksanakan transaksi melalui e-katalog, Pak. Kami Siap, sudah siap, siap. itu. Jadi yang bisa itu untuk roda 4. Kalau roda 2 belum. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana jika pengadaan kendaraan ini dilaksanakan melalui pengadaan langsung secara Boleh, offline boleh. seperti itu, Pak. Karena kalau untuk melaksanakan secara online, Pak, di sini jujur aja PA, KPA, PPK itu agak susah kalau diarahkan untuk dilaksanakan secara SPSE begitu. Betul. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan kualitas barang yang di katalog. Ini saya pernah mengalami sendiri. Waktu itu saya sebagai pejabat pengadaan di salah satu instansi untuk e-purchasing laptop. Laptop ini produk nasional, Pak. Ya, tapi setelah kita adakan prosesnya itu ternyata kualitasnya kok jauh di bawah ya daripada laptop yang beredar pada umumnya. Apakah Bapak Ibu kalian mengalami juga di daerah Bapak Ibu atau bagaimana? Karena ini bukan satu dua unit atau 1-2 kali. Rata-rata hampir setiap tahun kita purchasing laptop itu kualitasnya kalau menurut kami itu sangat di bawah standar. Laptop tiba seminggu 2 minggu kita pakai, mouse-nya mati semua. Beda dengan yang kita pakai di toko secara langsung. Mungkin bisa di-share pendapatnya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir untuk Bapak Ibu yang menjabat sebagai pegiat pemilihan, saya ingin lebih spesifik aja ke tender terkait dengan SKP di bab 4 atau bab 5 kalau saya tidak salah. Itu saya pernah menemukan ada perusahaan yang SKP-nya sampai 18 paket aktif, Pak, tapi masih menang tender. Jadi pada saat kami evaluasi itu kok yang jadi pertanyaan kok bisa lulus di tender sebelumnya. Sementara SKP di dalam dokumen pemilihan yang dari sesuai Perlem 12 2021 itu kan 5 kalau untuk usaha kecil. Dan iya Pak ya, 5. Ya.
Dan sementara ini saya dapat kok sudah 18 paket yang sementara berjalan ini Pak. Ini mungkin nah, Sakti Pak itu. ya tukar pikiran dari Bapak Ibu sekalian pelaku pengadaan khususnya teman-teman Pogja sekalian. Mungkin dari kami seperti itu saja. Terima Oke. kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul. Ini mohon maaf pertanyaannya sangat teknis ya. Jadi barangkali Pak AR yang akhir-akhir tahun ini tidak bersentuhan dengan teknis mungkin agak nanti kita bantulah. Silakan Pak AR untuk disampaikan dulu terkait dengan Sangat pertanyaan betul. Pak Jadi Arbain. Pak Arbain tadi mengenai apa ya? Yang pertama, adakah fakultas pengadaan barang jasa mengingat kebutuhan negara ini kan anggarannya besar sekali di perguruan tinggi maksudnya mungkin. Yang kedua, apakah Bapak setuju kalau pemilihan penyedia itu sekarang lebih banyak melibatkan kecerdasan buatan? Silakan. Ya kalau perguruan tinggi rasanya saya belum mendengar ya. Atau pernah di UNER ada kok kalau nggak salah. Tapi saya terus terang Di Undip Pak, nggak. di Undip ada S2. Oh, Undip ada S2. Kemudian S2 Supply Chain mengenai Management juga. penggunaan kecerdasan buatan ya itu salah satu hal yang tidak mungkin kita tolak kalau sudah zamannya. Jadi pasti kita mengikuti zaman itu. Dan kemudian kalau terkait dengan teman dari Papua tadi banyak yang teknis, biar teman-teman LKPP yang jawab. Saya sendiri cuman gini. Pengalaman mempergunakan laptop nasional yang kualitasnya lebih rendah, yang perlu kita pahami juga begini. Setiap kantor itu kan banyak laptop yang hanya digunakan untuk processing word processing dan anu aja apa? Excel. Iya, Excel aja. Kok kita memakai laptop yang mahal-mahal kenapa gitu? Saya sebetulnya mengharapkan yang nasional tadi memang memberikan standar hanya untuk penggunaan kantor secara luas. Tapi harganya juga harus lebih murah gitu kan. Ya, yang penggunaan standar kemudian kalau harganya lebih mahal juga mengherankan karena di luar juga banyak yang kualifikasinya lebih bagus kemudian lebih murah, itu mengherankan. Jadi kan tujuan pengadaan kita itu yang paling utama dua hal. Satu, efisiensi. Kedua, mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Dua hal itu yang penting. Ya. Jadi kalau separuh dari APBN kita itu kita gunakan secara efisien, kemudian bisa mendorong penggunaan produksi dalam negeri, itu dalam arti kita bisa mendorong pabrikan kita, baik bahkan yang namanya sepeda motor, mobil itu mestinya bisa digerakkan dengan pengadaan barang jasa pemerintah loh. Ya. Jadi kita berharap kalau misalkan ada sepeda motor buatan dalam negeri, kemudian mobil buatan dalam negeri, kita bisa mensyaratkan misalkan dalam peraturan kita semua instansi pemerintah memakai itu. Nah, supaya kemudian industri dalam negeri kita kemudian berkembang. Jadi yang ada e-katalog itu kalau kita sudah ada industri dalam negeri, ya sudah industri dalam negeri aja, nggak perlu kita yang lain. Nah itu tentu saja itu pendapat saya, ya kan, belum tentu polisinya pemerintah seperti itu. Tapi kalau kita separuh dari APBN tadi harus menggerakkan industri dalam negeri kita. Sangat sayang kita kalau kemudian itu kemudian selalu dinikmati oleh perusahaan-perusahaan asing atau merek-merek asing gitu ya. Jadi kita sudah melihat hari ini mobil kita aja, mobil yang dari buatan Indonesia aja belum ada yang jadi. SMK bahkan mangkrak itu ya, SMK mangkrak bahkan sekarang ada yang menuntut. Nah itu harus kita gerakkan dengan APBN dan APBD kita. Jadi tujuan kita pengadaan itu selain efisien, produksi dalam negeri harus berkembang. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita perjuangkan secara bersama-sama. Terus Papua masih sulit melakukan e-katalog. Ya, saya kemudian bisa melihat ya lihat e-katalog dekat-dekatnya aja, nanti berbeda ongkos pengirimnya misalkan hanya begitu. Itu kan bisa kita lakukan. Jadi bisa melihat katalog misalkan kalau yang ada di sana misalkan Merauke ada, mana lagi ada, itu digunakan kemudian ongkos kirimnya yang berbeda karena tempat Anda berbeda dari tempat tadi. Ya hal seperti itu mungkin bisa dilakukan. Tapi yang lebih teknis tadi mungkin teman-teman LKPP yang bisa melakukan klarifikasi terhadap hal itu. Mungkin itu, Dek. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau ada kekurangan,
Saya bukan orang yang yang paham betul mengenai aturan-aturan pengadaan ya, secara detail, apalagi yang paling baru. Saya meninggalkan itu LKPP itu tahun 2015, jadi sudah berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Makasih, Ya, makasih. terima kasih Assalamualaikum Pak HR. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin hanya menambah sedikit saja Pak Samsul ya, kalau memang e-katalog e-purchasing-nya mengalami kesulitan, perpresnya kan masih ya, metode pemilihan penyedia itu bukan hanya satu, tapi masih ada metode pemilihan yang lain. Nah, jadi tetap kepada tujuan pengadaan agar tercapai, metodenya tidak harus hanya satu yang dilakukan. Nah, kemudian tentang ini yang menarik, SKP lebih dari 5. Bagaimana kok bisa menang? Ya, karena kita belum punya sistem nasional yang sedang kita bangun, tetapi menjadi tanggung jawab penyedia untuk menyampaikan data dengan benar. Kalau data tidak benar, ya tentunya ada konsekuensi-konsekuensi yang bisa diberikan, ya, sanksi-sanksi kepada yang tidak memberikan informasi dengan benar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya. Saya mengharapkan closing statement dari Pak HR untuk sebelum menutup acara ini. Mohon perkenan. Silakan Bapak. Terima kasih, Di Saifuddin dan Bapak Ibu sekalian. Satu saja saya yang ingin Anda kemudian bisa melakukan perjuangan bersama-sama. Itu mengenai korupsi. Korupsi negara kita masih sangat memprihatinkan. Yang tadi saya sampaikan, kalau indeks 37 atau 38, padahal nilai indeks yang bagus itu 100, kita sama sekali separuh lulus pun belum. Ya. Ada lulus itu nggak ada separuh-separuhan, dan di atas 60 ya mungkin lulus. Dan 65 kalau nggak salah sudah Korea itu sudah 65. Itu yang patut menjadi acuan kita. Malaysia aja kalau nggak salah baru sekitar 50-an ya. Nah, oleh karena itu mari kita perjuangkan bersama-sama. Dimulai dari diri sendiri. Mulai kapan? Mulai hari ini. Nah, komitmennya pemerintah, kemudian saya sangat mengharapkan reformasi birokrasinya diperbaiki. Gaji harus cukup. Tidak mungkin kita memberantas korupsi kalau yang disuruh memberantas korupsi, yang disuruh tidak melakukan korupsi, masih mikir kebutuhan. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin sekali. Ya. Jadi reformasi birokrasi diperbaiki, gaji harus cukup, tapi pesan saya kepada Anda semua, mari kita bersama-sama menggelorakan tidak melakukan korupsi. Dan itu nanti korupsi yang tidak perlu dilakukan itu apa? Banyak sekali. Yang paling sering kan kalau orang tidak melakukan tugas kan sebenarnya kan banyak yang mendapat gratifikasi. Itu yang harus kita hindarkan. Mungkin itu saja pesan kita. Jadi mari kita berjuang bersama-sama. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kami sampaikan kepada Pak Agus Raharjo pada siang hari ini sudah banyak memberikan inspirasi buat kita bersama. Tentunya ini bukan akhir dari sebuah perjalanan ya, barangkali ini adalah awal bagaimana kita mencoba memperbaiki pengadaan barang jasa dari aspek pengendalian atau mencegah terjadinya korupsi. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada banyak hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke pembawa acara. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Saifuddin. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Agus Raharjo atas pemaparan yang luar biasa terkait dengan strategi pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Saifuddin yang telah memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum acara ditutup, akan ada closing statement kembali oleh Bapak Kris. Untuk Bapak Kris Wijaya, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, makasih Mbak Vida ya. Baik Bapak Ibu peserta Zoom gitu ya. Kita ucapkan terima kasih gitu ya ke Pak Agus Raharjo, Pak AR gitu ya, yang sudah berkesempatan untuk memberikan dan menambah wawasan kita selaku insan pengadaan ya.
Dan sudah makasih juga untuk Pak Saifuddin Zohri yang sudah mendampingi Pak AR gitu ya, selama Zoom berlangsung. Dari saya cukup sekian gitu ya. Nanti YAPI akan memberikan pelatihan Zoom, BIMTEK yang akan menambah wawasan kita. Nanti juga akan disampaikan oleh Mbak Fida. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Fida. Terima kasih Mbak Fida. Iya, Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Kris atas closing statement-nya. Baik, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali untuk mengisi absensi sesuai dengan ketentuan, ya, sesuai yang sudah dikirimkan di kolom chat ya Bapak Ibu, dan juga terkait dengan keanggotaan aktif IAPI. Untuk anggota aktif IAPI, sertifikat akan tersedia setelah Zoom ini berakhir, dan untuk non-anggota IAPI bisa untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IAPI atau melakukan pemesanan sertifikat. Untuk pemesanan sertifikat akan diproses 1 hari kerja setelah Zoom ini berakhir. Maka dari itu kami merekomendasikan untuk Bapak Ibu agar mendaftarkan diri sebagai anggota IAPI agar sertifikat bisa langsung diproses setelah Zoom ini berakhir. Baik Bapak dan Ibu, saya juga ingin menginformasikan bahwa Kompas Pengadaan ke-6 akan kembali hadir pada tanggal 26 April tahun 2025. Untuk informasi selanjutnya akan kami infokan di grup Kompas Pengadaan. Baik Bapak dan Ibu, saya juga ingin menawarkan terkait dengan kegiatan terdekat IAPI, yaitu bimbingan teknis online gelombang kedua terkait dengan mitigasi risiko yang akan diselenggarakan dari tanggal 21 April sampai dengan 24 April. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti kelas bimbingan teknis tersebut, bisa langsung memberitahu ke saya, Fida. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Telah berakhirlah sudah rangkaian acara Kompas Pengadaan ke-5 pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa lagi pada Kompas Pengadaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.